Dengerin, ini adalah kata-kata yang menghantui sisa hidup saya. Sebuah nubuat yang menjadi semacam nisan bagi keluarga saya. Ini adalah kisah tentang bagaimana rumah saya, rumah Imam Besar Eli, runtuh sampai jadi debu. Tapi, ya sebelum semua kegelapan itu datang, nama keluarga kami itu bersinar terang banget. Di Silo, yang jadi pusat ibadah seluruh Israel, kami ini pelayan Tuhan yang Maha Tinggi. Sebuah kehormatan yang luar biasa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Garis keturunan kami itu, wah, suci sekali, langsung nyambung ke Harun, imam besar pertama, lewat putranya, Itamar. Jadi kami ini bukan cuma imam biasa, kami adalah warisan hidup dari perjanjian Tuhan. Saya sendiri, Eli, memegang dua jabatan sekaligus, imam besar dan hakim, penjaga iman bangsa. Dan kedua putra saya, Hofni dan Pinehas, mereka seharusnya jadi penerus warisan itu. Atau setidaknya begitulah yang saya kira. Dan dari semua tugas kami, ada satu yang paling suci, menjaga tabut perjanjian. Tabut itu jantungnya spiritual Israel, tempat di mana surga seolah-olah menyentuh bumi. Kehadiran Tuhan yang nyata ada di tengah-tengah kami, dan kami yang menjaganya. Seluruh bangsa datang ke Silo untuk menyembah, dan kami berdiri sebagai perantara mereka. Bayangkan betapa besarnya kemuliaan, tapi juga tanggung jawab yang kami pikul. Tapi, di balik semua kemegahan itu, di balik tirai kekudusan, ada sesuatu yang busuk mulai menyebar. Retaknya itu bukan dari luar, tapi dari dalam rumah saya sendiri. Putra-putra saya, Hofni dan Pinehas, mereka memandang rendah tugas suci mereka. Gak ada hormatnya sama Tuhan, persembahan yang seharusnya untuknya, mereka ambil paksa cuma buat memuaskan kerakusan mereka. Dan yang lebih parah, mereka mencemari kemah suci dengan perbuatan mereka yang keji. Mereka itu orang-orang dursila yang sama sekali gak kenal Tuhan. Dan saya lihat semua itu. Saya dengar, saya coba tegur mereka, tapi ampun, kata-kata saya itu lemah banget. Gak ada kekuatannya sama sekali buat menghentikan kejahatan yang sudah mengakar di hati mereka. Saya gagal sebagai ayah. Dan kegagalan saya sebagai pemimpin akan membawa bencana besar. Sampai suatu hari, datanglah seorang abdi Allah. Dan pesannya itu, seperti api yang membakar. Firman Tuhan itu bukan cuma buat anak-anak saya, tapi langsung menusuk ke saya. Tuhan lihat, kalau saya ini lebih menghormati anak-anak saya daripada dia. Karena saya diam saja, saya jadi ikut ambil bagian dalam dosa mereka. Dan hukumannya datang dengan sebuah tanda yang spesifik, yang bikin bulu kuduk merinding. Kedua putra saya, pewaris saya, akan mati pada hari yang sama. Sudah, takdir kami disegel, gak ada jalan untuk kembali. Bertahun-tahun kemudian, Tuhan bicara lagi. Kali ini lewat Samuel, anak muda yang saya asuh. Waktu anak itu dengan gemetar menyampaikan lagi hukuman yang sama persis, saya tahu, sudah, nggak ada harapan lagi. Yang tersisa cuma pasrah. Saya cuma bisa tunduk pada kehendaknya yang adil. Dan akhirnya, hari perhitungan itu datang. Datangnya bareng derap langkah tentara Filistin. Perang pecah, dan tanpa kami sadari, kami sedang berbaris lurus menuju penggenapan nubuat Tuhan. Pertempuran pertama, bencana, 4.000 orang tewas. 4.000? Dan karena panik, kami bikin keputusan yang fatal banget. Bawa tabut perjanjian ke medan perang. Kami pikir kami bisa memaksa Tuhan, kalau kehadirannya pasti menjamin kemenangan. Bodoh sekali. Itu bukan iman, itu kesombongan. Hasilnya, kekalahan yang jauh lebih besar. 30.000 prajurit Israel tewas. Saya lihat ada pembawa berita lari dari pertempuran, bajunya sobek-sobek. Dan berita pertama yang dia bawa, nubuat itu tergenapi. Hofni dan Pinehas, kedua putra saya, tewas. Pada hari yang sama, persis seperti yang Tuhan katakan. Tapi kemudian dia mengucapkan kata-kata yang paling gak pernah saya bayangkan bisa saya dengar seumur hidup. Bencana terbesar yang bisa menimpa Israel. Jantung bangsa kami direnggut. Tabut Allah, simbol kehadirannya, sudah dirampas musuh. Saat itulah semuanya berakhir. Bukan cuma hidup saya, bukan cuma keluarga saya, tapi sebuah era bagi seluruh Israel. Kemuliaan itu telah pergi. Saya waktu itu sudah tua, 98 tahun, duduk di kursi di pinggir jalan. Mata saya sudah buta, tubuh saya gemetar. Saya dengar soal kekalahan, saya dengar soal kematian putra-putra saya. Tapi begitu si pembawa berita menyebutkan tabut Allah, berita itu bebannya terlalu berat. Bukan kematian anak-anak saya yang menghancurkan saya, tapi hilangnya kemuliaan Tuhan dari Israel.
Saat itu juga, semua kekuatan seolah-olah lenyap dari tubuh saya dan saya jatuh, terlentang dari kursi. Kejatuhan fisik saya itu cuma cerminan dari kejatuhan rohani saya yang sudah lama terjadi. Dan di situ, di samping gerbang Silo, hidup saya berakhir. 98 tahun saya hidup. 40 tahun saya jadi hakim atas Israel. Dan semuanya berakhir dalam kehinaan, karena saya lebih menghormati anak-anak saya daripada Tuhan saya. Tapi ceritanya belum selesai. Tragedinya belum berakhir. Menantu saya, istrinya Pinehas, mendengar semua kabar buruk ini. Kematian suaminya, mertuanya, dan dirampasnya tabut Allah. Dalam kesedihan yang mendalam itu, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu, dia nggak dikasih nama yang penuh harapan. Malah namanya itu jadi sebuah ratapan. Dengan napas terakhirnya, ibunya menamai dia Ikabod, sebuah nama yang selamanya akan jadi pengingat atas apa yang hilang. Artinya, kemuliaan telah lenyap. Itulah warisan yang kami tinggalkan. Bukan lagi keimaman yang agung, tapi sebuah nama yang artinya cuma kehampaan dan kehilangan. Ratapan menantu saya adalah ratapan seluruh bangsa. Keluarga kami memang hancur total. Tapi, rencana Tuhan itu ternyata gak pernah bergantung pada satu keluarga saja. Dari reruntuhan rumah saya, Tuhan sedang membangun sesuatu yang baru. Dampaknya luas banget. Pusat ibadah di Silo hancur, gak pernah kembali ke masa jayanya. Tabut itu sendiri malah membawa bencana bagi orang Filistin sampai mereka terpaksa mengembalikannya. Dan yang paling penting, dari abu kegagalan kami, pintu terbuka lebar bagi Samuel untuk bangkit sebagai nabi dan hakim yang setia, yang memimpin Israel ke era berikutnya. Tuhan sudah memilih imamnya yang baru, tepat seperti janjinya. Kisah saya ini sebuah peringatan yang terus bergema sampai sekarang. Bukan cuma soal dosa-dosa besar loh, tapi juga soal kompromi-kompromi kecil, soal kepemimpinan yang gak berani bertindak tegas, soal menghormati manusia lebih dari Tuhan. Jadi, saya mau tinggalkan pertanyaan ini buat Anda. Warisan seperti apa yang sedang Anda bangun? Nanti saat semuanya berakhir, apakah itu akan jadi kisah kemuliaan atau kisah Ikabod?